Oke, jadi semuanya ini merebut suara dari kalangan Nahdliyin ini ya. Kalau gitu Pak Bima, sebenarnya strategi apa sih yang saat ini sedang dipakai oleh PDI Perjuangan dan juga Capres Pak Ganjar untuk merebut suara kalangan Nahdliyin ini? Jadi urusannya tidak rebut-merebut dulu ya. Urusannya pasangan ini ibarat berkeluarga ini menjadi keluarga yang sakinah warmadah warohmah. Jadi capres-cawapres ini harus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ke depan. Bahwa kemudian itu kriterinya kecenderungan adalah sosok dari tokoh figur kalangan Nahdliyin seperti ada Gus Yakut, ada Mbak Khofifah, ada Mbak Yeni, ada Kiai Haji Stakuf, bahkan ada Pak Iqrarul Akhyar, juga ada Pak Muhaimin. Itu ada sebagai akibat. Konsepsinya demikian karena pengalaman Ibu Mega dengan Pak Hasyim Asy'ari, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, dan terakhir adalah Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah bentuk-bentuk konfigurasi kepemimpinan yang bisa memberikan rasa keteduhan dan kenyamanan bangsa di depan. Bahwa kemudian ini berdampak elektoral itu sebagai akibat. Karena tadi saya katakan bahwa konsepsi ideologis dan sosiologisnya antara PDI Perjuangan dan kawan-kawan Nahdliyin ini ada intersection yang begitu besar, sehingga kalau toh pasangan itu nanti dari kalangan Nahdliyin, sekali lagi tanpa mengecilkan dari kalangan Muhammadiyah atau kalangan LDI atau MTA yang lainnya, karena ini semua harus disengkuyung bareng-bareng, tentunya akan memberikan tidak hanya untuk Indonesia ke depan, tapi fungsi elektoral yang tadi, yang memang itu bisa berdampak. Walaupun tadi Pak Kiai Yahya Stakuf saat ini mulai menengahkan NU untuk tidak dibawa ke politik praktis, karena Kiai Haji Yahya Stakuf sebagai ketua umum PBN ini akan membawa NU yang modern sebagai lembaga dakwah yang selama ini terlalu sering ditarik-tarik untuk urusan pilpres pilkada. Kalau gitu sekarang kalau dari Gerindra sendiri sebenarnya untuk bacawa pres mendamping Pak Prabowo, kalau dari kalangan NU harus laki-laki atau terbuka kemungkinan perempuan, karena kan ada nama Mbak Yeni, Bu Khofifah, Pak Wiyadi. Ya, kita tidak berandai-andai dulu, tetapi kalau kita bicara mengenai masalah laki dan perempuan itu saya kira semuanya mempunyai kesempatan yang sama, dan tentunya dalam hal ini apapun nanti yang diputuskan oleh koalisi itu saya kira adalah sesuatu hal yang terbaik buat bangsa ini. Jadi saya kira kita tidak perlu kita mempersoalkan itu apakah seorang laki-laki ataukah seorang perempuan, tetapi kita melihat bahwa bagaimana untuk kepentingan negara ini yang terbaik. Nah, itu nanti tentunya suatu koalisi bisa menentukan siapa kira-kira cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo, yang dimana apakah itu seorang laki-laki ataukah seorang perempuan itu tentunya akan diputuskan bersama. Jadi sesuai dengan komitmen kita. Jadi saya kira kita tidak perlu mempermasalahkan gender di sini kan. Nah, kalau dari Mas Jayadi sendiri, kalau misalnya pengumuman bacawa pres ini last minute, ketika salah satu baca pres sudah mengumumkan bacawa presnya dari kalangan NU misalnya, berarti artinya dua baca pres lain juga mengumumkan kira-kira dari kalangan NU juga gitu? Yang pasti mereka akan mencoba untuk memberikan kesan bahwa pasangan capres-cawapres yang diusung itu dekat dengan kalangan NU juga gitu. Seperti kata Mas Bimo, Arya Bima itu bahwa harus dekat dengan semua kalangan termasuk dengan warga NU. Dugaan saya memang tidak ada satupun capres nanti yang tidak ingin memberikan kesan itu bahwa warga NU itu menjadi salah satu perhitungan dalam membangun pasangan capres-cawapres. Memang cara termudah adalah dengan memasang atau meletakkan orang NU di capres atau cawapres. Kalau capresnya kan tiga itu katakanlah tidak ada yang disebut secara tidak bisa disebut sebagai warga NU dalam arti, apalagi dalam arti struktural ya, tidak bisa disebut. Maka cawapres kemudian yang menjadi penting. Nah, kebetulan di Gerindra sudah ada Caimin. Di PDIP belum ada. Cuman saya kira PDIP kan lebih mudah untuk memasang warga NU apa enggak, karena kan PDIP tinggal cari misalnya, kalau misalnya cari Mbak Khofifah kan itu PDIP tetap bisa berlayar. Tapi kalau misalnya Gerindra
misalnya mau ngambil warga NU yang lain, Pak Mahfud MD misalnya, atau Ibu Hovifah mau diambil, maka ada potensi Caiminnya tidak tetap di koalisi, sehingga itu harus jadi perhitungan juga. Oke. Jadi memasang Jadi kalau menurut Mas Jayadi sendiri siapa pasangan yang paling pas untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Anies sebagai pendamping? Kalau warga NU, saya kira Ibu Hovifah atau Mbak Yeni cocok itu sama Pak Ganjar. Oke. Dan karena Ibu Hovifah atau Mbak Yeni itu tidak punya afiliasi secara formal ke partai sekarang, maka peluang mereka lebih besar ke Ganjar tuh. Oke, tahan dulu di situ, Mas Jayadi. Saya mau tanya ke PDIP. Nah, kandidat terkuat 2 itu diterimakah kira-kira sama Bu Mega dan partai koalisi, Pak Bima? Mengerucutnya kalau disebutkan tadi Mbak Puan masih sangat terbuka. Saya tidak mungkin menyebutkan, walaupun mungkin saya mendengar beberapa kandidat yang mulai masuk kantong di seleksi Ibu Ketua Umum maupun Mbak Puan yang akan dibicarakan dengan partai pengusung, termasuk dengan Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Tapi ada kecenderungan bahwa ada warga Nadilin yang sangat kuat kemungkinan untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Oke, siapa Pak Bima? Dibocorkan? Dulu sudah disebut namanya oleh Mbak Puan. Siapa? Gus Yakut? Atau? Caimin. Caimin ya salah satunya, termasuk juga. Nah, kalau dari Gerindra, Mas Jayadi, siapa yang kira-kira potensial? Sebetulnya untuk Gerindra, 3 nama itu juga potensial ya, Caimin, lalu Mbak Hovifah, dan Mbak Yeni. Tapi masalahnya kalau Mbak Hovifah sama Mbak Yeni kan nggak punya partai. Sehingga kalau keduanya, salah satu di antara yang dipilih oleh Pak Prabowo, yang jadi pertanyaan, bisa nggak Caimin tetap berada di koalisi Gerindra? Supaya kapalnya Pak Prabowo tetap bisa berlayar gitu loh. Karena kalau misalnya Caimin pergi, itu kapalnya Pak Prabowo bisa jadi tidak berlayar. Jadi pilihan untuk memilih, ini kalau pilihnya warga NU ya, pilihan untuk memilih warga NU itu lebih leluasa bagi PDIP dibandingkan dengan Gerindra. Kalau Gerindra itu pilihannya agak terbatas. Seperti Pak Wihadi tadi. Tapi saya mendengar juga, Mas Jayadi, ya, tadi ada warga NU, Pak Mahfud MD termasuk potensial untuk pendamping Pak Ganjar ya. Nah, kalau dari Pak Mahfud juga termasuk, Pak Ibu Hovifah, Mbak Yeni. Tadi kan kita bicarakan karena perempuan ya. Jadi itu contohnya. Nah, kalau dari Gerindra berarti artinya yang paling mengikat hanya Caimin aja, karena tadi kalau saya pinjam kata-katanya Mas Jayadi, kalau misalnya nggak dipilih Caimin bisa jadi PKB hengkang. Ya, saya kira sudah, kalau kita kan udah jelas koalisinya dengan PKB, ya kan? Nah, kemudian golden ticketnya untuk cawapres adalah Caimin, dan ini semuanya nanti ditentukan oleh Pak Prabowo dan Caimin sesuai dengan kesepakatan bersama siapa cawapresnya. Jadi saya kira siapapun yang ditentukan tentunya ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itu kan sudah menjadi komitmen kita, sudah menjadi perjanjian kita antara berdua. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa itu tidak akan lari kemana-mana kalau misalnya keputusannya itu akan tidak diputuskan oleh berdua. Keputusannya tetap berdua kok nantinya gitu. Siapapun itu keputusannya tetap berdua. Tapi tetap golden ticketnya ada di Caimin sebagai cawapresnya sampai saat ini yang koalisi yang dilakukan oleh Gerindra dan PKB saat ini. Kalau jadi gitu, sudah sebenarnya sudah ini. Ya? Kalau gitu Mas Jayadi berarti bisa diartikan bahwa untuk merebut suara dari kaum Nadilin adalah penentuan baca opresnya harus dari kalangan NU. Mas Jayadi. Ya, cara paling mudah itu memasang cawapres dari kalangan NU. Nah, untungnya atau malah menjadi tantangan, cawapres dari kalangan NU itu banyak. Ada Mbak Yeni, ada Mbak Hovifah, ada Pak Mahfud, ada Caimin, ada juga Erick Thohir yang sekarang mulai dianggap sebagai warga NU. Ya, Pak Erick Thohir. Dan seterusnya ya. Jadi untungnya bagi semua capres, mereka punya banyak pilihan untuk memasang warga NU. Tantangannya adalah itu berarti mereka harus mencari calon mana yang paling punya
dukungan terbanyak di kalangan warga NU. Termasuk dengan nama terakhir Mbak Yeni? Iya, Jadi? ya kan? Kalau kan misalnya Mbak Yeni sama Cak Imin selama ini kan dianggap tidak begitu secara politik kurang akur gitu kan? Pak Mahfud punya pendukung sendiri. Mbak Hovifah itu kuat sekali di kalangan Muslimat NU yang sekarang masih apa namanya? Masih Baik. menjadi ketua NU gitu. Nah, satu lagi yang harus dihitung adalah wilayah, Mbak Audrey. Oke, baik. Ya, kebetulan selama Sikat, Mas 2 Jayadi. pilpres terakhir wilayah Jatim itu menjadi penting. Oke. Jadi warga NU atau calon NU yang kuat di Jawa Timur itu akan menjadi pilihan yang Baik. kuat. Nah, yang menarik banyak juga warga-warga NU yang kita sebut ini juga umumnya berbasis di Jawa Timur kan. Oke, Mbak baik. Yeni Jawa Timur, Mbak Yeni itu juga Gus Dur ya. Kemudian juga Oke. cukup kuat yang punya pengikut. Mbak Hovifah apalagi Pak Mahfud itu Madura dan seterusnya. Jadi bagi Mas Arya Bima maupun Pak Wihadi sebetulnya NU untuk memastikan warga NU merasa terrepresentasi itu cukup banyak. Baik. Terima kasih Mas Jayadi, terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Terima kasih. Pak Bima, Terima sehat kasih. selalu. Terima kasih. Usai jeda saudara pesawat